Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Di saat hari libur kita sering menggunakan waktu-waktu kita untuk mencari hiburan, refreshing lah istilahnya. Kita pergi ke tempat-tempat yang indah, kita pergi ke tempat-tempat yang Masya Allah, di sana kita bisa melihat air terjun, apalagi pemandangan di gunung yang kita lihat air mengalir begitu sangat beningnya dengan udara yang sejuk, Masya Allah. Tentunya ini adalah sesuatu yang membuat kita senang hati kita, karena dengan kita melihat pemandangan-pemandangan seperti ini, mungkin kita akan merasakan kebahagiaan rasanya. Kita juga merasa hati kita pun juga Masya Allah berbunga-bunga rasanya. Namun tentu ya, bagaimana di dalam Islam tentang masalah ini? Apakah kita tidak boleh sama sekali ya untuk menjadi orang yang bepergian ke tempat-tempat refreshing misalnya, ke tempat-tempat tempat-tempat yang sifatnya hiburan misalnya? Tentu pertama yang harus kita perhatikan ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum, bahwa berlibur, mencari tempat-tempat yang indah, demikian pula refreshing, itu perkara masalah dunia. Dalam masalah dunia pada asalnya adalah halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan buat kamu apa yang ada di muka bumi ini semuanya. Tapi tentunya kita ingin bagaimana supaya hiburan kita bernilai ibadah. Kita ingin ya sebatas hiburan kesana kemari, melihat-lihat, mungkin tidak bernilai pahala. Tapi ketika kita menyertakan sesuatu yang lain, nah mungkin akan bernilai pahala. Bagaimana supaya hiburan kita jadi bernilai pahala nih ya? Masya Allah. Niatkan yang pertama karena Allah. Butuh kita pun punya hak tubuh kita. Kata Rasulullah SAW, "Inna li rabbika alaika haqqa, wa li zawjika alaika haqqa, wa li jasadika alaika haqqa." Rabbmu punya hak, demikian pula istrimu punya hak, demikian pula badanmu punya hak. Istri kita mungkin sehari-harinya penat dia di rumah mencuci, sibuk dengan memasak, sibuk dengan mengurus anak. Tapi kemudian ya, sementara kita sebagai seorang suami lelah mencari nafkah. Kita butuh sebuah waktu yang kita bisa bersama dengan anak dan istri kita. Kemudian kita pergilah ke suatu tempat sehingga pada waktu itu pun kita beristirahat dari penat-penatnya sambil melihat alam yang sangat indah, melihat air yang mengalir, dengan tujuan yaitu menyenangkan hati daripada istri dan anak-anak kita. Kita akan bergerak ke Pulau Panjang. Inilah keindahannya, Masya Allah.
Mereka pun juga butuh hiburan. Mereka pun butuh ya untuk refreshing dalam hidup, melihat ya keindahan alam. Nah, dengan niat seperti ini, insya Allah kita akan bisa mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua, niatkan untuk tadabbur alam. Maksudnya bagaimana? Melihat bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya di dalam alamnya ini. Kita lihat bagaimana air itu mengalir. Kita berpikir bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu dari air tersebut. Dengan air tersebut Allah tumbuhkan berbagai macam tanaman. Allah berfirman, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan dari air itu segala sesuatu hidup. Ketika kita melihat pohon, Masya Allah, pohon-pohon itu bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tumbuhkan. Semua pohon-pohon tersebut dengan beraneka ragamnya. Ada rumputan, ada sayur mayurnya, ada pohon-pohon besarnya. Demikian pula ada pohon-pohon yang berbunga begitu indahnya, membentuk sebuah kesatuan, sebuah panorama yang sangat indah sekali. Sehingga kita berpikir, Masya Allah, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan tumbuhan tidak hanya satu ragam, beragam-ragam, tapi ternyata justru dengan keragaman itulah menjadi indah segala sesuatu. Kita pun jadi berpikir tadabbur alam, Masya Allah. Berarti dengan keberagaman sifat manusia, ada yang satunya sifatnya keras, ada yang satunya sifatnya lembek, ada lagi sifatnya begini dan begitu. Dengan keberagaman ini terbentuklah keindahan dalam kehidupan. Maka dari itulah ya akhwat Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kita melihat misalnya batu. Batu ini keras sekali. Kita ingat dalam Al-Quran ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan permisalan batu itu seperti hati yang keras. Iya. Hati yang keras, bahkan lebih keras daripada batu. Sehingga kita berpikir, Masya Allah, kenapa Allah memberikan perumpamaan tentang batu? Oh, ternyata batu kalau dimasukkan ke dalam api dia tidak akan hancur. Sedangkan besi, baja, sekuat apapun, kalau dimasukkan ke dalam api dia akan leleh. Masya Allah. Dengan melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin bertambah keimanan kita. Oleh karena itu Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang yang berpikir. Makanya ketika kita mengunjungi tempat-tempat indah seperti ini, jangan hanya sebatas menikmati saja, tapi juga sekaligus kita berpikir tentang kebesaran penciptanya. Sehingga pada waktu itu kita, Masya Allah, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini di antara tips-tips yang bisa kita lakukan di saat kita berlibur. Ya tentunya juga jangan lupa untuk senantiasa menyediakan waktu untuk di majelis ilmu, di majelis ta'lim. Kalau kita senang berada di sebuah taman-taman bunga, taman-taman yang sangat indah, maka majelis ta'lim tentunya adalah merupakan taman-taman surga. Maka ya akhwat Islam, mari kita gunakan waktu liburan kita dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya sebatas untuk berhura-hura, akan tetapi juga bernilai pahala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.